الحافظ الأسطول إن الله يجعل عليه بركة وشيء الأنوار والكتاب وشاور الليل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah sholat zuhur yang Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lanjutkan kajian zuhur kita pada siang hari ini, yakni kitab Bulughul Maram di hari ke-20 bulan suci Ramadan. Dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci ini. Babul wudu, termasuk pada bab berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai atas sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan ala ummati, atas umat saya, yaitu umat Islam, la amartuhum, yakti bakal perintahkan saya kepada mereka semua bisiwaki, untuk melakukan siwak ma'akuli wudu'in, setiap kali selesai melakukan wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i, keluarkan oleh Imam Malik, Ahmad dan Nasa'i, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disesuaikan sahabat Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahu Bukhari ta'liqan. Hadirin jamaah sholat zuhur Allah, hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW ini menyampaikan, seandainya ini kok perilaku ini tidak memberatkan, saya akan perintahkan kepada umatku untuk melakukan siwak setiap kali selesai wudu. Jadi ini sebetulnya bukan perintah, tapi menegaskan saja bahwa sebetulnya perilaku siwak itu istimewa di hadapan Nabi. Cuman khawatir kalau nanti ini saya wajibkan siwak setiap kali wudu, takut memberatkan. Maka hanya laula an asyukko, seandainya kok tidak memberatkan. Maka dalam hadis ini kira-kira Nabi itu bisa melihat, menerawang umatnya ini macam-macam, sehingga akhirnya tidak diwajibkan itu melakukan siwak setiap kali wudu. Tapi seandainya bagi kita yang tidak merepotkan, ya sungguh baik sekali ini seharusnya dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, ini memang khasnya Rasulullah itu tidak mau memberatkan umatnya. Ya, contoh ini baik sekali, ini baik. Tapi karena menyadari ini khawatir nanti umat saya berat, maka tidak jadi diwajibkan. Cuman dari redaksinya ini sebenarnya menunjukkan bahwa Rasul menghendaki kalau kita mampu untuk melakukan siwak. Memang ciri khas pemimpin agung kita ini sesungguhnya tidak mau memberat-beratkan umatnya, memberat-beratkan, ringan. Jadi azizun alaihi ma'anitum. Rasul itu punya sifat azizun alaihi ma'anitum, terasa berat olehnya atas penderitaan umat ini. Jadi semangatnya memang tidak mau memberatkan dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Sungguh beruntung ya kita punya pemimpin agung Nabi Muhammad SAW. Ini bab wudu pertama, hadis 36 tentang bersiwak. 37. Wa an Humrana maula Utsman radhiyallahu anhu, dan dari Humran Humran maula Utsman, dari Humran ini budak dari tuannya
sahabat Utsman. Jadi ini Humran adalah budaknya yang dibeli yang dibebaskan oleh Utsman, sehingga sebenarnya Maula Utsman, budak yang dibebaskan oleh sahabat Utsman. Jadi emang dulu itu para sahabat semangatnya bagi yang kaya, sahabat kaya-kaya ini hobinya membebaskan budak. Padahal budak itu mahal sekali. Budak itu mahal sekali. Dan semangat dari Islam itu sebetulnya menghapus dari perbudakan. Memang ini tidak manusiawi budak itu, karena seperti tidak ada nilai manusianya. Maka kafarat-kafarat dari hukum-hukum Islam itu yang paling besar pasti pertama membebaskan budak. Ini semangatnya untuk menghapuskan perbudakan. Sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar itu sahabat-sahabat yang suka sekali untuk membebaskan atau memerdekakan para budak. Sampai sekarang kita sudah tidak melihat perbudakan. Anna Utsman da'a bi wudu'in. Humran bercerita, ini Humran budaknya mantan yang dibebaskan. Utsman, sahabat Utsman. Anna Utsman da'a bi wudu'in. Sesungguhnya sahabat Utsman itu meminta untuk air wudu, minta wudu. Jadi melayani wudunya sahabat Utsman Humran. Fa ghusala kaffaihi salasah marratin. Maka membasuh telapak tangannya, kaffaihi, dua telapak tangannya salah marratin, tiga berulang 3 kali. Setelah membasuh telapak tangannya, summa tamat madhur, kemudian berkumur. Wastan syaqo, kemudian menghirup air dari hidung, menghirup air ke hidung. Wastan syaqo, cipra air dan bersin ke hidung. Wastan syaqo, kemudian mengeluarkannya. Summa ghusala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya salah marratin, 3 kali. Summa ghusala yadahu yumna, kemudian membasuh tangan kanan beliau ilal mirfaqi, sampai kepada ini siku, sampai kepada siku, salah marratin, 3 kali juga. Summal yusra, kemudian tangan kiri beliau mithla dzalik, seperti sebagaimana tangan kanan tadi. Summa masaha, kemudian usap, masuk ngusap birosihi ke kepala beliau. Summa ghusala, kemudian membasuh rijlahul yumna, kaki kanannya ilal ka'bain, sampai tumit, salah marratin, 3 kali. Summal yusra, kemudian membasuh kaki kiri mithla dzalik, sebagaimana membasuh kaki kanan. Summa qala, kemudian sahabat Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah SAW tawaddu'a, berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wudu yang saya lakukan sekarang ini. Muttafaq alaih, keluarkan hadis oleh Bukhari Muslim. Jadi dari hadis ini Humran budak yang diperdekakan Utsman itu bercerita, Utsman lagi wudu minta air, dia membasuh kedua telapak tangan, habis itu berwudu, habis itu nyedot air ke hidung dan melepaskannya, nyemprotnya, lalu membasuh wajah 3 kali, lalu membasuh tangan sampai ini siku 3 kali, kiri 3 kali, kemudian kepala bukan basuh, usap mengusap kepala basuh dengan usap lain. Basuh itu dikejur air, kalau basuh kita kena air,
diusap, ya, diusap kepala, bukan digebyur. Kemudian kaki kanan, kaki kiri. Nah inilah wudhu yang dicontohkan Rasulullah SAW, kata sahabat Utsman. Itu 36, 37. Sekarang hadis 38. Ini ada redaksi. Wa an Aliin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dalam sifat wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Ali, wa masaha bi ra'sihi wahidatun, wa masaha dan usap siapa Rasulullah SAW bi ra'sihi, di kepalanya, di rambut kepalanya, wahidatan, hanya sekali. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan Abu Dawud, wa akhrajahu Tirmidzi, dan sahabat Tirmidzi, wan Nasa'i bi isnadin shahih, dengan sanad yang sahih. Qala Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab, bahkan ini sahih dalam bab. Nah dari hadis ini Ali mengatakan Rasul tidak membasuh 3 kali, cuma membasuh sekali. Nah ini pentingnya kita mengetahui bahwa berarti meskipun hadis dari Humron tadi yang disahabat dari Utsman menyatakan Rasul 3 kali, tapi satu waktu Rasul melakukan sekali, berarti sekali itu sah, 3 kali sunnah. Jadi jangan keliru, karena megang hadis yang 3 kali, kalau 3 kali enggak sah. Nah ini Rasulullah memberikan berbagai perilaku untuk jadi ketentuan. Berarti sekali juga tidak masalah. Sebab apa? Sebab bisa jadi memang ada waktu-waktu yang tidak memungkinkan orang 3 kali, ya kan? Seperti keterbatasan air yang terbatas, maka cukup sekali. Nah, hemat. Jadi memang ada kondisi menyebabkan nggak perlu 3 kali, atau waktu sudah mepet, ini kepatel macam-macam, akhirnya sholatnya ini mepet waktu, nih waktu zuhur mau habis, ya kan, mau asar, maka kalau saya wudhu ini 3 kali bisa jadi kehabisan waktu zuhur, cukup sekali. Atau apa yang menyebabkan memang orang itu harus melakukan masuknya cuma sekali. Jadi perilaku Rasul memang seperti itu, memberikan satu pelajaran, ya, bisa ini sekali, ini 3 kali. Ternyata memang sekali juga sudah sah untuk sahnya melakukan wudhu. Nah ini diterangkan di sahabat Ali. 39. Wa an Abdullah Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abdullah Zaid ibni Asim, ini lain lagi nih, fi sifatil wudu'i, dalam sifat wudunya Rasulullah SAW, qala, berkata Abdullah, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, dan Rasulullah mengusap kepalanya itu, fa'aqbala biyadaihi, fa'aqbala itu mulai dari depan, ya, belakang, biyadai dengan kedua tangannya, wa adbaro, dan mengembalikan lagi ke depan, muttafaq alaih. Jadi kalau ini tidak dijelaskan lagi lebih detail. Jadi kepalanya itu dibasuh dari kedua tangan ini, dari depan, belakang, kembali lagi ke depan. Jadi air sudah kena tangannya ini, dibasuhkan, lalu diangkat tangannya ke belakang sampai buat baru balik lagi. Nah gitu. Di seluruh mustaqonya Nabi itu dibasuh air itu. Nah ini dari sahabat Abdullah. Nah, ini, nah, kalau kita ngaji di fikih kan cukup ini ya. Memang ini kesunahannya ya, tidak wajib. Begitu tahu sunnah ya kita nggak melakukan. Tapi ini kalau begitu bagus. Ya, dari awal. 40 bagi lafzir lahuma, dan bahkan dalam satu redaksi bagi keduanya, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, ini dimulai dari depan kepalanya.
langsung didetailkan, dijelaskan caranya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan, hatta dhahaba bihima ila qafahu, berjalan zahab bihima ila qafahu, sampai tengkuk, ya, sampai tengkuk. Jadi tangannya dibawa sampai tengkuk, dari depan muqaddam, nah sampai tengkuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian kembali ke tempat di mana tadi berasal. Jadi air bawa belakang sampai tengkuk, lalu dibawa lagi ke depan. Ini waktu roksi basuh Mustafa Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hadis untuk wudu basuh mengusap rambut itu Rasul meriwayatkan juga membasuh seluruhnya. Jadi mulai dari depan sampai belakang kembali lagi. Jadi ya kalau kira-kira gini nih. Ini nyentuh, nah balik lagi. Berikutnya masih soal ini. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr ini orang sahabat ya, putra dari Ibnu atau dari Umar. Fi sifatil wudu'i, dalam sifat wudu, qala, beliau berkata, ketika bab kepala ini, summa masaha bi ra'sihi, kemudian memasuh kepalanya, wa adkhala isba'aihi sahataini fi udunaihi, dan memasukkan dua telunjuknya ke kuping, ya, wa masahabi bi ibhamihi yudhiran udunaihi, dan membasuh semuanya, berangkat titik tengahnya dari kupingnya ini, dimasukkan kuping lalu tarik lagi, sama ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah, diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, memang kalau wudu kita dalam kita cukup membasuh sebagian dari rambut kita, cukup sah ya. Tapi kalau mau afdol bisa kita lakukan membasuh semuanya. Ini mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. 42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah bersabda Rasulullah, idza staiqadha ahadukum min naumihi, ketika kalian bangun tidur salah satu di antara kalian, ya, bangun tidur ngelilir atau terbangun ya, falyastansir salasan, hendaklah kalian menggebreskan air ke hidung lalu 3 kali. Dimasukin air atau digebresin. Fa inna syaitana, sana sesungguhnya syaitan, yabitu ala khaysyumihi. Yabitu itu mabit ya, berdiam, mangkal di dalam dua hidung kita ini. Hanya disarankan oleh Rasul kalau bangun tidur kita disarankan untuk ambil air lalu memasukkan air ke hidung terus digebreskan, dikeluarkan gitu. Nah ini kata Rasul, karena setan ini bisa jadi waktu tidur itu dia berdiam diri mabit di lubang hidung, maka itu digebreskan dulu. Ya kalau mengikuti hidup ala Rasul ini tertib ya. Jadi bangun tidur kita ambil air langsung kita gebreskan. Ini untuk mengusir setan yang berdiam diri di hidung kita ini. Ya mungkin kalau sekarang kita namanya tidur kan nggak tahu ya, nggak tahu kita apa gitu, virus apa kan. Kalau zaman sekarang yang bisa ditakwil tidak hanya setan yang asli setan itu, tapi bisa jadi juga mungkin virus-virus yang mau masuk ke tubuh kita melalui hidung yang kita hirup. Karena waktu tidur kita nggak bisa mengendalikan apa-apa.
waktu itu di luar kendali kita. Nah ini, jadi waktu tidur. Nah, kalau sekarang ya mungkin bisa jadi dimaknai virus-virus yang gitu, virus-virus yang mengenai mau masuk di hidung. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu 34 wa anhu disambung lagi dari sahabat Abu Hurairah. Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Ketika kalian bangun tidur, ya terbangun melilir atau apa gitu, fala yahmis yadahu fil ina. Maka jangan langsung naruh tangan kalian ke ulah atau ke tempat air. Jadi ini kita bangun tidur. Hatta yaghsilaha salasan, hingga kalian membasuhnya 3 kali. Jadi kita bangun tidur, kalau dulu kan orang wudhu atau orang mau melakukan sesuatu kan dikulah ya, kubangan itu. Karena tangannya langsung kecemplung. Jangan, nggak boleh. Basuh dulu, nah, baru. Fa innahu la yadri aina gatat yaduhu. Fa innahu la yadri, maka karena sesungguhnya kita nggak tahu aina batat yaduhu. Tangan waktu tidur itu kemana-mana, kemana saja, nggak paham. Dan waktu tidur kita menyentuh najis atau menyentuh sesuatu yang kita tidak sadari. Maka kata Rasul, ketika bangun tidur jangan langsung tangan ini untuk ke kulah, ke air yang di situ wadah dalam air, tidak boleh. Basuh dulu 3 kali baru. Nah, karena saat tidur kita nggak sadar tangan ini kemana ini. Jangan-jangan tangan gawil kemana-mana, ya kan gitu. Yang perlu disucikan. Itu muttafaq alaih dari Bukhari Muslim. Lafzu Muslim ini redaksi dari Imam Muslim. 44 wa an Laqitin ibni Sobirah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Laqit ibni Sobirah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi wa balik fil istishaq illa an takuna shaiman. Asbihil wudu'a, sempurnakanlah wudumu ya. Wa khallil bainal asabi, dengan apa ini? Memastikan sela-sela antara jari ini kena air ya. Jadi ketika wudhu itu kita hati-hati sehingga sempurnakan dengan sela-sela jari ini kena air, Wabalik fil istinsyaq, dan sampaikan pastikan kita hidung masuk air hidung dipelepeh, kecuali ya. Jadi kita sempurnakan, kita air tadi seperti pastikan kita basuh hidung, istinsyaq ya, masukkan air kita ke bresin, illa antakuna shaiman, kecuali kita sedang berpuasa. Kalau puasa nggak apa, jangan memasukkan air ke hidung. Itu kata Rasulullah SAW. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dan menurut riwayat Abu Dawud, idza tawaddata famatmid, ketika kalian wudu pastikan berkumur. Ini saya kira sampai di sini. Wa an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini dulu hadis ke 46. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.